Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi, kami dari kelompok 2 mata kuliah Kimia Organik Dasar. Nah, di sini kami bakalan ngejelasin terkait dengan reaksi-reaksi yang mungkin terjadi pada aldehid dan keton. Aldehid dan keton itu apa ya? Aldehid adalah suatu senyawa yang mengandung sebuah gugus karbonil yang terikat pada suatu atau dua atom hidrogen. Aldehid termasuk dalam senyawa sederhana karena tidak memiliki gugus-gugus relatif yang lain, seperti OH atau Cl yang terikat pada atom karbon pada gugus karbonil. Gugus aldehid dituliskan sebagai COH. Keton tidak mengandung atom hidrogen yang terikat pada gugus karbonil. Keton bisa berarti gugus emisi yang dikarakterisasikan oleh sebuah gugus karbonil OC yang terhubung dengan dua atom karbon ataupun senyawa kimia yang mengandung gugus karbonil. Keton memiliki rumus CrCOR. Biar teman-teman nggak penasaran lagi nih, mungkin kita bakal langsung aja kali ya masuk ke reaksi yang pertama yang bakalan dijelasin sama teman kita Ningsi. Halo Ningsi. Hai Rahma Ade. Oke, jadi Ningsi mau ngejelasin tentang reaksi apa nih? Nah, yang akan saya jelaskan nanti yaitu reaksi yang mungkin terjadi pada aldehid dan keton. Salah satunya yang pertama itu reaksi adisi hidrogen atau reduksi pada aldehid dan keton. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya. Selamat menjelaskan Ningsi. Baik, makasih Rahma Ade. Baik, halo teman-teman, selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ningsi Martaulina Sihotang. Nah, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai reaksi yang mungkin terjadi pada aldehid dan keton. Nah, yang pertama itu reaksi adisi hidrogen atau reduksi pada aldehid dan keton. Nah, seperti pada ikatan rangkat karbon, suatu bereaksi juga dapat masuk ke dalam ikatan rangkat karbonil. Misalnya, pada senyawa karbonil dapat terjadi hidrogenasi. Nah, pada reaksi hidrogenasi ini, suatu aldehid akan direduksi menjadi alkohol primer, sedangkan pada keton akan direduksi menjadi alkohol sekunder. Seperti di mana reaksi umumnya yang terdapat pada PPT kolom pertama, yaitu RCOR ditambah H2 akan menjadi RCH2OR, di mana RCOR ini adalah aldehid atau keton dan RCH2OR ini adalah alkohol. Nah, contoh yang khas yaitu sikloheksanol, suatu keton berikatan O ditambah H2 akan membentuk sikloheksanol 2 alkohol. Nah, sikloheksanol ini suatu keton yang ditambahkan dengan H2 akan membentuk menjadi sikloheksanol 2 alkohol. Nah, gugus karbonil adalah polar, di mana tidak seperti ikatan rangkat karbon-karbon. Gugus ini dapat dimasuki suatu nukleofil pada karbon, karbonil, dan suatu elektrofil pada oksigen karbonil. Nah, nukleofil ini adalah reaksi penambahan sebuah nukleofil dan proton pada ikatan V, elektrofil atau atau atom C. Gugus karbonil baik itu aldehid maupun keton, di mana nukleofil ini yang ditambahkan itu biasanya berupa anion atau ion negatif, atau bisa juga molekul netral seperti air,
dan juga alkohol. Nah, reaksi adisi dengan nukleofil kuat terdapat pada kolom kedua yang ada di PPT ini nih, di mana arah serangan reaksi nukleofil terhadap elektrofil atom C gugus karbonil ini adalah tegak lurus terhadap bidang gugus karbonil. Pada reaksi ini terjadi rehibrisasi karbon-karbonil dari sp2 yang membentuk trigonal menjadi sp3 yang membentuk suatu intermediate ion alkoksida tetrahedral. Nah, selanjutnya reaksi adisi dengan elektrofil dilanjutkan dengan reaksi suatu neutrofil lemah, yaitu yang terdapat pada kolom ketiga di PPT. Di mana suatu nukleofil ini dapat bermuatan negatif atau nukleofil elektron atau netral atau elektron nukleofil berikatan H. Jika tidak bermuatan atau netral, biasanya mempunyai atom hidrogen dan dapat terjadi reaksi eliminasi. Nukleofil yang bermuatan negatif biasanya lebih reaktif dari nukleofil yang netral. Nah, jadi teman-teman, adisi nukleofil pada aldehid maupun keton ini terdapat dua kemungkinan hasil reaksi, di mana yaitu pertama, intermediate tetrahedral yang dapat diprotonasi dengan asam atau air akan menghasilkan alkohol. Yang kedua itu atom oksigen karbonil dapat dieliminasi sebagai OH atau H2O menghasilkan ikatan rangkap C berikatan nukleofil. Nah, pada reaksi ini aldehid akan bereaksi lebih cepat dan lebih sempurna dibandingkan keton. Nah, perbedaan kereaktifan itu disebabkan karena keton lebih stabil daripada aldehid. Stabilitas keton yang lebih besar disebabkan oleh adanya delokalisasi muatan positif karbon-karbon secara induksi, di mana yang tertera pada PPT pada kolom keempat, yang mana yang pertama itu tidak ada gugus R yang akan memberikan elektron dengan efek induksi. Dan yang karbonil kedua itu menjelaskan bahwa ada sebuah gugus R untuk memberikan elektron dan menolong membagi muatan positifnya. Dan yang karbonil ketiga yaitu di mana ada dua gugus R untuk memberikan elektron. Nah, karbonil aldehid lebih terbuka dan lebih dari reaksi adisinya akan memiliki hambatan sterik yang lemah. Nah, jadi alasan lain mengapa keton kurang reaktif adalah adanya hambatan sterik dalam hasil adisi dan keadaan transisinya. Nah, karbonil dari aldehid lebih terbuka itu dan hasil adisinya memiliki hambatan sterik yang lemah tadi. Nah, di mana pada kolom terakhir itu yang ada di PPT bahwa makin ke kanan hambatan steriknya makin berkurang sekitar C berikatan O, tetapi reaktivitas untuk reaksi adisi semakin bertambah. Nah, pada air maka air adalah nukleofil lemah, di mana adisi nukleofil air ini sedikit asam diperlukan sebagai katalis agar terjadi adisi pada gugus karbonil.
Nah, reaksi adisi di sini adalah refill, di mana hanya aldehid yang paling reaktif seperti formaldehid dan kloral atau Cl3CCH berikatan O yang dapat membentuk hidrat yang stabil. Nah, cukup sekian dari saya mengenai reaksi adisi hidrogen atau reduksi pada aldehid dan keton. Terlebih dan terkurangnya, saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Rahma Ade. Terima kasih. Wah, terima kasih Ningsi. Itu tadi ada reaksi adisi hidrogen. Nah, selanjutnya kita bakalan ada reaksi yang kedua yang bakalan dijelasin sama Dian. Halo Dian. Hai Rahma Ade. Oke, Dian bakalan ngejelasin tentang reaksi apa nih? Nah, kali ini Dian akan membahas reaksi yang kedua pada aldehid dan keton. Reaksi apa tuh kalau boleh tahu? Nah, yaitu reaksi adisi alkohol pada aldehida dan keton. Wah, kalau gitu boleh langsung aja kali ya. Selamat menjelaskan, Dian. Oke. Halo teman-teman. Pada kali ini saya akan membahas mengenai reaksi adisi alkohol pada aldehid dan keton. Nah, adisi alkohol ke dalam aldehida dan keton yaitu sama dengan adisi air. Alkohol adalah nukleofil yang lemah dan sedikit asam diperlukan untuk mengkatalis reaksi. Dari hasil adisi satu molekul alkohol ke dalam satu molekul aldehid adalah disebut hemiasetal. Nah, di mana hemiasetal itu suatu senyawa dengan gugus OH dan OR dalam satu karbon. Bisa teman-teman lihat pada tabel yang pertama pada PowerPoint, yaitu contohnya adisi dari mol pertama ROH. Nah, di situ dapat teman-teman lihat jika OH dan OR itu tergabung dalam satu karbon, yaitu disebut dengan suatu hemiasetal. Nah, hemiasetal dapat bereaksi terus dengan alkohol jika menghasilkan asetal, suatu senyawa di mana dua gugus OR terikat pada satu karbon, yaitu disebut dengan asetal. Contohnya yaitu substitusi dari mol kedua ROH. Pada asetal yaitu dua gugus OR pada karbon ini menjadi satu rantai utama, yaitu disebut dengan suatu asetal. Untuk lebih mudahnya, kita dapat menyatukan reaksi umum untuk membuat hemiasetal dan asetal dalam satu aliran reaksi, yaitu ORCH ditambahkan dengan OH dan H+, maka akan menghasilkan suatu hemiasetal. Jika ditambahkan dengan ROH dan H+ dan H2O, maka akan menghasilkan suatu asetal. Nah, reaksi pembuatan hemiasetal dan asetal adalah reversibel, di mana keseimbangannya terletak di daerah aldehida. Untuk keton yang kurang, reaksi keseimbangannya terletak di daerah karbonil. Selanjutnya, kesetimbangan antara aldehida, hemiasetal, dan asetal umumnya ke arah aldehida. Akan tetapi nih, apabila cincin dengan 5 atau 6 anggota dari hemiasetal atau asetal siklik dapat terbentuk, maka kesetimbangan ke arah siklik ini salah satunya dapat siklik dengan memakai 1,2 etanadiol atau etilena glikol sebagai alkohol. Cara lain untuk membentuk suatu siklik yaitu dengan memakai
zat mula-mula suatu aldehida yang mengandung gugus hidroksil pada tempat 4 dan 5. Bisa teman-teman lihat, yaitu pada tabel ke-5 terdapat panah jika OH itu ditempatkan pada tempat 4 atau rantai yang bernomor urut 4. Lalu akan menghasilkan cincin dengan 5 anggota hemiasetal siklik. Maka akan terlihat gula monosakarida yang merupakan polihidroksialdehida dan keton akan mengadakan kesetimbangan dengan hemiasetal dan hemiketal sikliknya dalam larutan. Contohnya pembentukan siklik dari glukosa yaitu pada tabel ke-6. Nah, teman-teman bisa lihat jika OH itu ditempatkan pada posisi ke-5. Lalu aldehidanya atau O-nya berikatan dengan CH akan menghasilkan gugus hemiasetal yaitu CHOH. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Rahma Ade. Wah, makasih Dian. Di reaksi kedua kita ada adisi alkohol. Nah, di reaksi ketiga kira-kira ada reaksi apa ya, Nadila? Halo, Nadila. Hai Rama Ade. Oke, di reaksi ketiga kita nih ada reaksi apa? Nah, pada reaksi yang ketiga ini ada reaksi adisi hidrogen sianida. Wah, kalau gitu boleh langsung aja nih dijelasin Nadila. Selamat menjelaskan. Terima kasih Rama Ade. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadila Septiadi Putri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan reaksi yang mungkin terjadi pada aldehid dan keton, yaitu reaksi yang ketiga, yaitu reaksi adisi hidrogen sianida. Nah, sebelum kita masuk ke reaksinya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih. Hidrogen sianida ini adalah suatu cairan atau gas yang beracun pada temperatur kamar dan merupakan asam lemak. Nah, apabila terdapat ion CN, hidrogen sianida akan mengadisi pada gugus karbonil dari suatu aldehida atau keton yang mana akan menghasilkan sianohidrin, suatu senyawa dengan OH dan Cn yang terikat pada atom karbon yang sama. Oleh karena toksisitas dan titik didihnya rendah, HCN biasanya dibuat dengan cara menambahkan asam H2SO4 atau HCl ke dalam NaCN atau KCN. Nah, dapat teman-teman lihat pada PPT yang telah kami tampilkan pada kolom yang pertama itu merupakan suatu proses pembentukan sianohidrin, di mana yang pertama aldehid atau keton akan ditambahkan HCN, kemudian akan terjadi reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik, di mana akan ditambahkan anion Cn, di mana setelah ditambahkan anion Cn maka akan menghasilkan sianohidrin. Kemudian pada pembentukan sianohidrin ini dimulai dengan masuknya nukleofilik buat ion sianida ke dalam gugus karbonil. Tak perlu adanya penambahan proton pada oksigen karbonil. Alkoksida intermediat cukup bersifat basa kuat sehingga terjadi reaksi asam basa dengan HCN yang tidak terdisosiasi dalam larutan sehingga melepaskan ion Cn-. Nah, apabila Cn- tidak ada dalam reaksi ini, maka sianohidrin tidak akan terbentuk. Nah, oleh karena itu, ion Cn ini memiliki peranan yang penting dalam pembentukan sianohidrin. Kemudian, hidrogen sianida ini sangat bersifat asam lemak, sehingga baik H+ atau Cn- yang tak cukup banyak untuk memulai reaksi. Nah, untuk memastikan bahwa beberapa ion sianida akan ada dalam campuran reaksi ini, lebih kurang 1 molar asam ditambah pada garam sianidanya pada waktu pembuat HCN. Nah, dapat teman-teman lihat pada
kolom yang kedua yaitu proses pembentukan cyanohydrin. Yang pertama ada pembentukan HCN di mana HCl ditambah NaCN kemudian menghasilkan HCN ditambah Na plus ditambah NaCN. Kemudian tahap yang kedua yaitu adisi ion cyanida. Nah, di mana anion CN- ini akan menyerang gugus yang lebih positif. Nah, di sini dapat teman-teman lihat CN- ini akan menyerang gugus yang lebih positif itu yaitu C. Kemudian elektron dari C ini akan berpindah ke O, yaitu oksigen, di mana oksigen ini akan bersifat menjadi negatif. Kemudian yang tahap yang ketiga yaitu selanjutnya pembentukan cyanohydrin. Nah, tadi kan O lebih bersifat negatif nih, maka kemudian akan ditambahkan anion CN dan O ini akan mengikat H, kemudian akan menghasilkan di mana C ini kemudian akan mengikat OH dan mengikat CN, maka akan terbentuklah reaksi cyanohydrin. Nah, kemudian pada cyanohydrin ini juga terdapat di alam, misalnya pada hewan lipan yaitu Apelloria corrugata atau arthropoda berkaki banyak sama dengan lipat, di mana ini dapat cyanohydrin. Kemudian yang pada kolom yang ketiga ini merupakan mandelonitri ditambahkan enzim maka akan menghasilkan benzaldehida. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada reaksi adisi hidrogen cyanida ini. Untuk terlebih dan terkurangnya, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Rama Ade. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada reaksi keempat kita. Nah, untuk reaksi keempat ini bakalan aku yang jelasin ke teman-teman nih. Kira-kira reaksi keempatnya ada apa ya? Aku bakalan ngejelasin tentang adisi aldehid dan keton dari reagen Grignard. Nah, reagen Grignard ini itu bisa juga disebut dengan reagen RMGX. Nah, reagen RMGX ini adalah suatu nukleofil kuat yang apabila direaksikan dengan aldehida dan keton akan menghasilkan alkoksida. Nah, kita lihat nih pada reaksi yang ada di layar, di mana RCOR itu jika ditambahkan dengan reagen RMGX nantinya akan menghasilkan alkoksida. Lalu, apabila ada penambahan asam pada alkoksida, nantinya akan menghasilkan alkohol. Jadi nantinya akan ada penambahan H2O atau H+ akan menghasilkan alkohol. Nah, reagen Grignard ini apabila bereaksi dengan aldehida atau formaldehida akan menghasilkan alkohol primer. Nah, apabila dengan aldehida lain, dia akan menghasilkan alkohol sekunder. Nah, bila bereaksi dengan keton, dia akan menghasilkan alkohol tersier. Nah, kita lihat nih pada layar, ada reaksi dari aldehida dengan reagen Grignard. Yang pertama yang menghasilkan alkohol sekunder, alkohol primer atau alkohol 1, di mana formaldehida direaksikan dengan reagen dari Grignard akan menghasilkan 1 butanol. Nah, yang kedua adalah asetaldehida, yaitu aldehid yang direaksikan dengan reagen Grignard menghasilkan 1 fenyl etanol atau alkohol sekunder. Nah, yang ketiga ada keton yang direaksikan dengan reagen Grignard yaitu aseton. Nah, akan menghasilkan 2 sikloheksil 2-propanol atau alkohol tersier. Nah, di sebelah ini
ada juga reaksi dari reaksi litium. Nah, untuk reaksinya itu sama aja nih sama yang sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin itu aja nih dari aku. Kita bakalan masuk ke reaksi yang selanjutnya ya. Nah, di reaksi selanjutnya itu kira-kira ada apa ya? Nah, bakalan dijelasin sama teman kita, Nadia. Halo Nadia. Halo Rama Ade. Oke, Nadia kira-kira bakalan ngejelasin tentang reaksi apa nih? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi adisi dan eliminasi dari aldehid dan keton. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya. Selamat menjelaskan Nadia. Oke, nah selanjutnya itu ada reaksi adisi dan eliminasi aldehid dan keton, di mana pada reaksi adisi dan eliminasi yang terjadi pada aldehid dan keton ini merupakan senyawa yang mengandung gugus NH2 seperti amina primer atau RNH2 atau AR-nya RNH2 dan hidrazin atau NH2, ARNH2 dan sebagainya. Kemudian di sini dapat mengadakan reaksi dari aldehida dan keton, tetapi hasil adisinya tidak stabil dan mengalami eliminasi dari air. Contohnya itu seperti pada reaksi adisi itu ada RCOR bereaksi dengan H2N. Kemudian dia itu terjadi reaksi bolak-balik, di mana reaksi bolak-baliknya itu adalah RCOR ditambah HNRH. Menjadi dia mengalami perpindahan proton menjadi RCOHR HNR. Nah, ini hasil akhirnya itu yaitu RCOHR HNR itu adalah hasil adisi tidak stabil. Kemudian adapun reaksi eliminasinya yaitu RCOHR HNR mengalami reaksi bolak-balik yaitu menjadi RCOH2RH ditambah HNR, di mana hasilnya adalah RCRNR ditambah H2O. Dari macam-macam senyawa NH2 dapat bereaksi dengan aldehida dan keton. Contohnya yaitu adalah aseton, di mana titik didihnya yaitu 56 derajat Celcius. CH3CCH atau CH3CCH3O bereaksi ditambah dengan H2N. Kemudian dia bereaksi dengan OH, menjadi dapat terjadi reaksi bolak-balik, yaitu menjadi CH3CCH3NOH ditambah H2O, di mana dia mengalami menjadi suatu aksim atau titik lelehnya yaitu menjadi 80 derajat Celcius. Nah, apabila salah satu reaksi amonia ini, maka hasilnya itu adalah imin. Jika salah satu reaksinya suatu amina primer, maka hasilnya itu juga imin. Biasanya dinamakan dengan basa sehib. Adapun contohnya yaitu benzaldehida ditambah H2CN, H2NCH3. Kemudian dia dapat terjadi di mana benzaldehida ini menjadi H2O-nya ini tereliminasi, kemudian dia menjadi imin atau basa sehib, yaitu CHNCH3. Apabila suatu hidrazin atau RNHNH2 bereaksi dengan suatu aldehida atau keton, maka hasilnya adalah suatu hidrazon. Contohnya yaitu CH3CCH3O ditambah H2NNH, di mana fenilhidrazin kemudian terjadi reaksi bolak-balik yaitu CH3CCH3NNH, fenilhidrazin.
ditambah H2O. Di mana fenilhidrazin ini titik leburnya yaitu 42 derajat Celcius. Dari hasil reaksi adisi eliminasi ini, biasanya itu dia berupa zat padat, di mana di dalam laboratorium, reaksi ini biasa dipakai untuk pembuatan turunan yang padat dari aldehida dan keton cair, atau yang titik lelehnya rendah. Zat padat ini bisa dibedakan dari titik lelehnya. Oleh karena itu, reaksi ini berguna untuk mengidentifikasi aldehida dan keton yang strukturnya tidak diketahui. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Rahma Ade. Terima kasih. Terima kasih kembali Nadia. Wah, itu tadi ada adisi dan eliminasi aldehid dan keton. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke reaksi apa ya? Ada Adi. Halo Adi. Halo Rahma Ade. Oke, Adi bakalan ngejelasin tentang reaksi apa nih Adi? Nah, jadi kesempatan kali ini itu akan saya gunakan untuk menjelaskan reaksi oksidasi aldehida dan keton. Wah, kalau gitu langsung aja nih Adi, selamat menjelaskan. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan reaksi oksidasi pada aldehida dan keton. Sebelum itu, kita paham dulu ya mengenai oksidasi di aldehida. Nah, pertama pada oksidasi aldehida itu, reaksi oksidasi terhadap aldehida ini menggunakan reagen oksidator yang bervariasi, di mana nanti akan menghasilkan asam karboksilat. Jadi singkatnya itu, reaksi oksidasi pada aldehida ini itu nanti hasilnya adalah asam karboksilat. Oksidator yang paling umum ini yang akan digunakan untuk aldehida itu adalah kalium dikromat, itu yang paling umumnya, yaitu K2CR2O7 seperti yang tampak pada layar. Selanjutnya, aldehida ini tuh juga dapat teroksidasi menjadi asam karboksilat oleh oksigen yang bebas di udara. Nah, untuk yang pertama itu ada benzaldehida direaksikan dengan K2CR2O7 menghasilkan asam benzoat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kita sudah paham mengenai bahwa oksidasi aldehida ini itu nantinya akan berubah menjadi asam karboksilat. Nah, wujud dari senyawa aldehida ini jika dioksidasi nantinya akan berubah menjadi asam karboksilat, di mana contohnya tadi benzaldehida menjadi asam benzoat. Nah, selanjutnya yang kedua, aldehida ini tuh mudah dioksidasi. Hanya oksidator yang diperlukan untuk mengubah aldehida menjadi asam karboksilat atau RCO2H atau ion karboksilat RCO2. Di layar itu ada selanjutnya aldehida ini tuh mudah dioksidasi. Hanya oksidator yang sedang yang diperlukan untuk mengubah aldehida menjadi asam karboksilat atau dalam bentuk asam RCO2H atau ion karboksilat RCO2-. Nah, untuk contohnya yang kedua itu adalah ini RCOH direaksikan secara adisi dengan O menjadi RCOOH dalam suasana asam atau RCOO- dalam basa. Nah, selanjutnya pada reaksi oksidasi aldehida ini ada yang namanya reaksi aldehid dengan pereaksi Tollens. Nah, reaksi Tollens ini tuh adalah yang biasanya dilambangkan dengan Ag2O. Nah, reaksi Tollens ini terbuat dari AgNO3 dengan amonia. Nah, aldehid dengan pereaksi Tollens ini tuh menghasilkan asam karboksilat dan endapan cermin perak. Nah, nanti
pada reaksi oksidasi aldehid dengan pereaksi Tollens itu hasil akhirnya itu akan membentuk asam karboksilat dan endapan cermin perak. Nah, kita lihat pada reaksi yang ketiga, yaitu RCOH ditambah dengan 2Ag NH3 3 kali plus ditambah dengan 3OH-. Nah, itu adalah yang RCOH itu adalah aldehidnya. Sedangkan yang 2AgNH3 3 kali ditambah dengan 3OH- itu adalah reaksi Tollens-nya. Bereaksi menjadi RCOO- dalam suasana basah ditambah dengan 2Ag ditambah dengan 4NH3 ditambah dengan 2H2O. Nah, di mana sudah dapat yang namanya asam karboksilat dan juga 2Ag itu adalah endapan cermin peraknya. Nah, di mana selanjutnya yaitu RCOH ditambah dengan reaksi Tollens itu tidak akan bereaksi. Untuk contohnya mungkin bisa dimisalkan dengan propanal. Propanal ditambah dengan Ag2O. Ag2O ini adalah reaksi Tollens. Nah, reaksi Tollens ini yang direaksikan dengan aldehid akan menghasilkan asam karboksilat ditambah dengan endapan cermin perak. Contohnya CH3, CH2, CHO dalam bentuk aqueous ditambah dengan Ag2O dalam bentuk aqueous bereaksi menjadi CH3, CH2, COOH ditambah dengan 2Ag. Nah, 2Ag itu sama seperti yang di atas ini, yaitu kaca perak. Gimana sih dia itu bisa berubah menjadi asam karboksilat dengan reaksi Tollens? Mungkin kalau misalnya itu kita jabarin dulu dari CH3, CH2, CHO ditambah dengan Ag2O itu hasilnya adalah CH3, CH2, COOH. Yang awalnya CHO menjadi COOH karena O dari Ag2O ini dipindahkan ke CHO. Makanya dia berubah menjadi COOH, maaf. Nah, ditambah dengan 2Ag. 2Ag ini itu adalah reaksi Tollens tadi yang sudah berubah menjadi endapan kaca perak. Selanjutnya yaitu ada yang namanya reaksi aldehid dengan reaksi Fehling. Nah, reaksi Fehling ini itu biasanya dilambangkan dengan CuO. Nah, larutan Fehling ini terbuat dari campuran Fehling A, CuSO4, dan Fehling B, K, Na, dan tartat. Nah, aldehid bereaksi dengan Fehling menghasilkan asam karboksilat dan endapan merah bata. Nah, endapan merah bata itu dapat berupa Cu2O, CuO, atau Cu2O. Nah, untuk reaksinya di sini RCOH ditambah dengan 2Cu2+ itu ditambah dengan 5OH- bereaksi menjadi RCOO- ditambah dengan Cu2O ditambah dengan 3H2O. Nah, Cu2O ini kan adalah larutan Fehling. Nah, menjadi Cu2O karena ia sudah berubah menjadi endapan merah bata. Jadi yang dihasilkan dari larutan Fehling ini reaksi oksidasi antara aldehid dan larutan Fehling adalah asam karboksilat ditambah dengan endapan merah bata. Nah, selanjutnya itu yang di bawah contohnya adalah aldehida juga akan dioksidasi oleh oksigen dari udara pada temperatur kamar. Oleh karena itu, apabila kita membuka suatu aldehida, wadahnya akan selalu terkontaminasi dengan asam karboksilat bersangkutan. Nah, untuk contohnya, 2RCOH ditambah dengan O2 bereaksi menjadi 2RCOOH. Nah, mungkin itu saja. Sebelumnya, kita akan membahas tentang oksidasi pada keton. Karena tadi yang di awal kita bahasnya reaksi oksidasi dengan aldehida. Nah,
Namun, keton ini tuh tidak memiliki atom hidrogen seperti aldehid, sehingga keton tidak dapat teroksidasi. Namun, keton dapat dibuat dengan cara mengoksidasi alkohol sekunder. Senyawa golongan keton ini tuh sukar dioksidasi menggunakan oksidator apapun, termasuk kalium dikromat. Dan oksigen molekuler ini, aldehida mudah dioksidasi, sedangkan keton tidak bisa dioksidasi. Nah, perbedaan kedua golongan senyawa ini secara sederhana itu dapat diketahui melalui beberapa uji. Contohnya tadi pada reaksi oksidasi keton dengan Fehling ataupun aldehida dengan Fehling. Nah, untuk menentukan suatu zat apakah aldehida atau keton dapat dilakukan langkah pengujian dengan oksidator ringan. Nah, jika dapat dioksidasi, maka senyawa tersebut adalah aldehid. Nah, jika tidak, maka senyawa tersebut pasti golongan keton, karena keton ini adalah senyawa yang tidak bisa dioksidasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Kak Rahma. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Adi. Nah, kita bakalan masuk ke reaksi terakhir nih yang bakalan dijelasin sama teman kita, Nur Juliana. Halo Nur Juliana. Halo. Oke, kira-kira Juliana mau jelasin tentang reaksi apa nih? Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan reaksi yang mungkin terjadi pada aldehida dan keton, yaitu reaksi reduksi. Nah, kita belajar bersama-sama, jadi disimak ya. Aldehida dan keton ini dapat direduksi oleh reaksi adiksi dengan gas hidrogen secara katalik. Nah, di suatu laboratorium, seorang ahli kimia memakai logam hidrida sebagai reduktor. Yang paling banyak digunakan itu yaitu natrium borohidrida atau Na+, BH4-, di mana reaksi umumnya itu 4RCOR ditambah dengan natrium borohidrida Na+, BH4- bereaksi menjadi alkohol 1 atau 2, yaitu 4RCOH-HR. Nah, oleh karena BH4- ini mengandung 4 hidrida, ion ini dapat mereduksi 4 molekul aldehida dan keton. Nah, reaksinya akan berjalan dengan cara pemindahan secara berurutan dari ion H- dari boron ke 4 karbonil karbon yang berlainan. Nah, tahap pertama reduksinya yaitu dengan cara pemindahan ion tadi. Jadi, ion hidrogen itu menyerang ke atom C. Jadi, bereaksi maka menghasilkan suatu alkoksida RCORH ditambah dengan BH3. Maka dapat mereduksi 3 molekul lagi dari R2CO tadi. Air atau suatu alkohol yang dipakai sebagai pelarut akan bereaksi dengan alkoksida untuk menghasilkan suatu alkohol. Nah, apabila suatu pelarut tidak dipakai air atau alkohol, sesudah reduksi dapat ditambahkan asam encer untuk mengubah alkoksida menjadi alkohol. Kemudian pada tahap kedua, hidrolisis atau alkoholisis. Pada reaksi ini, RCOHR itu ditambah dengan NHOH atau ROH, maka atom dari HOH tadi, satu atomnya pindah putus dari OH pindah ke OH, jadi sehingga bereaksi menjadi RCOH-HR ditambah OH atau RO. Walaupun natrium borohidrida dengan mudah mereduksi ikatan rangkap karbon, oksigen dari suatu aldehida atau keton
tetapi sangat sukar untuk mereduksi ikatan rangkap karbon oksigen dari suatu ester. Nah, natrium borohidrida tidak mereduksi asam karboksilat atau suatu alkena. Oleh karena itu, seorang ahli kimia dapat memakai natrium borohidrida untuk mereduksi sebagian dari molekul-molekul secara selektif. Nah, untuk apabila gas hidrogen dipakai sebagai reduktor untuk aldehida atau keton tak jenuh, ikatan rangkap karbon-karbonnya juga ikut tereduksi. Untuk reaksinya sama saja dengan cara di situ ada reaksi, kita lihat reaksi yang dengan mudah direduksi dengan sukar direduksi. Logam lain yang juga mereduksi gugus karbonil adalah litium aluminium hidrida atau Li plus AlH4-. Nah, reagen ini merupakan reduktor yang lebih kuat daripada natrium karbohidrida dan dapat mereduksi gugus karbonil dari aldehida, keton, asam karboksilat, ester, dan sebagainya. Seperti juga natrium borohidrida, litium aluminium hidrida tak mereduksi ikatan rangkap karbon-karbon, tidak seperti natrium borohidrida. Litium aluminium hidrida bereaksi cepat sekali dengan air atau alkohol. Oleh sebab itu, suatu ester atau pelarut inert dapat atau harus dipakai dalam reaksi ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Rahmade. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Nur Juliana. Nah, teman-teman, itu tadi ada reaksi-reaksi yang mungkin terjadi pada aldehid dan keton. Ada apa aja ya tadi? Pertama, itu ada adisi air. Kedua, itu ada adisi alkohol. Nah, ketiga, ada reaksi adisi hidrogen cyanida. Lalu ada juga adisi dari reagen Grignard. Nah, selanjutnya ada adisi dan eliminasi aldehid dan keton. Lalu ada oksidasi aldehid dan keton. Dan yang terakhir ada reduksi aldehid dan keton. Nah, itu dia ya reaksi-reaksi yang mungkin terjadi pada aldehid dan keton. Semoga video yang kami buat bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you guys!